tidak, ya jangan ditinggal semuanya sehingga ini bisa kita laksanakan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Mari kita mulai pengajian kita ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita termasuk ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Dan mudah-mudahan majelis ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nakhussu khususun ila al-imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i wa ila muassasati Khairiyah Hashim wa ila masyayikhina wa usulina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sampai mana? Ini benar enggak? Faslun yustahabbu lil qari fi ghairi salati, ini benar ini atau atasnya? Kemarin saya buka-buka itu kayaknya daerah sini, tapi yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini ya? Enggak Pak Mumut. Iya, yang ini benar. Yustahabbu lil qari fi ghairi salati. Iya, benar. Yang ini. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku fasal yustahabbu disunnahkan, dianjurkan, disukai lil qari'i bagi pembaca Al-Qur'an fi ghairi sholati ing dalem selain salat, maksudnya ketika dalam kondisi di luar salat. Apa yang yustahabbu, apa yang disunnahkan? Opo an yastaqbilal qiblata, an yastaqbila yanto menghadap sapa qari, an yastaqbila yanto menghadap sapa qari al qiblata ing kiblat. Jadi kalau ngaji ini sunnahnya menghadap kiblat. Faqad jaa fil hadits, faqad jaa maka benar-benar telah datang fil hadithi ing dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada keterangan dalam hadis opo atau rupane keterangan adalah khairul majalis. Jadi rupane hadisnya ini adalah khairul majalis ma ustuqbila bihil qiblatu. Sebaik-baik majelis
Sebaik-baik majelis-majelis iku ma tempat atau ma sesuatu ustuqbila kang dihadapkan bihi kelawan ma opo al kiblatu kiblat. Jadi majelis yang menghadap kiblat itu disebut dalam hadis Rasulullah sebagai khairul majalis, yaitu majelis yang paling baik. Wa yajlisu dan duduk sapa qari. Wa yajlisu dan duduk sapa qari mutakhasyian hale khusyuk bisakinatin wa waqarin, bisakinatin kelawan tenang, bisakinatin kelawan tenang, wa waqarin dan wa waqarin, apa ya, waqar itu juga tenang, tetapi ini maksudnya sakinah wa waqar ini tenang secara jiwa dan raga, jadi gak umek. Kalau waqar itu tenangnya tidak umek. Jadi ngaji itu ya mutakhasyian bisakinatin wa waqarin. Jadi khusyuk itu indikatornya termasuk sakinah wa waqar. Sakinah itu ketenangan jiwa, waqar itu ketenangan dari bentuk raga. Sehingga ndak umek. Kalau belum selesai ngajinya ya ndak berpindah dari tempatnya. Wa yajlisu bisakinatin wa waqarin. Mutriqon hale menundukkan. Mutriqon hale menundukkan sapa qari ra'sahu ing kepalanya. Jadi kepalanya fokus. Menunduk ini adab atau etika yang dianjurkan bagi seorang pembaca Al-Qur'an ketika deres. Wa yakunu lan ono apa julusuhu. Wa yakunu lan ono apa julusuhu duduknya qari wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi ing dalem memperbaiki tata keramanya wa khudu'ihi dan ketundukannya. Wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi. Jadi dengan sendirinya dirinya itu sang qari itu duduk wahdahu hale dirinya qari fi tahsini adabihi wa khudu'ihi itu maksudnya dalam kondisi tata krama atau adab yang terbaik. Disebutkan lanjutannya adalah kajulusihi baina yaday muallimihi. Seperti duduknya dia di depan gurunya. Jadi kalau kita deres sendiri dengan duduk ketika setoran, deres di hadapan guru, itu kan kadang-kadang beda. Artinya kalau sendiri itu umek gitu. Nah ini ternyata etikanya walaupun sendirian itu tetap yang baik adalah kajulusihi baina yaday muallimihi. Seperti dia duduk di depan atau di hadapan gurunya. Fahadha huwal akmal, fahadha maka utawi iki. Jadi terkait dengan adab yang ini, iku huwa yohadha iku al akmalu, yang paling sempurna. Jadi yang paling sempurna, yang baik adalah adabnya begitu. Walau qara'a qa'iman, walau qara'a lan seandainya qara'a membaca sapa qari. Deres, jadi deres sapa qari qa'iman hale berdiri. Dalam kondisi berdiri au muttaji'an atau berbaring. Au fi firashihi atau di kasurnya ya sambil legean. Au ala ghairi dzalika minal ahwal atau dalam keadaan selain yang disebutkan tadi, berdiri, berbaring atau di kasur.
jaza boleh sopo qori. Jadi kalau pas umpama ndak di musola tapi di kamar tetap deres itu boleh. Walahu dan iku berhak bagi qori lan iku kedue qori ajrun utawi pahala. Dia tetap mendapatkan pahala. Walakin akan tetapi dunal awali pahalanya tidak seperti yang pertama, yang awal. Yang awal tadi apa? Duduk menghadap kiblat, mutakhasyian bisakinatin wa waqarin mutriqan ra'sahu wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi. Inilah yang pertama yang disebutkan. Jadi kalau dalam keterangan At-Tibyan, Syekh Nawawi ini menjelaskan ngaji itu boleh sambil lay-layah boleh, di kamar juga boleh. Tetapi pahalanya bahkan keutamaannya itu berbeda dengan deres yang menghadap kiblat, yang di musola atau di depan dalam kan begitu. Kalau di lokal hufat kan bisa di depan dalam sambil menghadap kiblat. Karena boleh jadi begini, kalau deres di kamar itu godaannya itu lebih banyak. Jadi cirinya gini, Rek. Kalau sampean deres duduk di kamar, lalu di atas lemari itu ada barang-barang yang kurang pas meletakkannya. Lalu kok sampean punya keinginan untuk merubah atau menempatkan barang itu atau menata, sampean tata, sampean ubah. Ini kalau sudah berdiri dari deres itu, biasanya duduk lagi itu sudah beda. Atau kadang-kadang malah deresnya belum tutup apa belum selesai. Deresnya belum selesai lalu kemudian sudah ditinggal aktivitas yang lain. Kalau itu yang terjadi ya ini memang cobaannya lebih banyak memang kalau selain di tempat yang dalam kondisi yang pertama tadi ya, yang disebutkan tadi menghadap kiblat lalu kemudian apa mutakhasyian bisakinatin wa waqarin dan seterusnya. Jadi ini perlu diperhatikan. Tapi kalau sudah balik ke kamar umpama daripada tidak ngaji tetap ngaji ya itu juga lebih baik. Kan begitu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala lah ini. Jadi kalau tadi Imam Nawawi menjelaskan seandainya seorang qori itu membaca dalam kondisi berdiri, berbaring, atau duduk, atau di atas kasur, atau keadaan apapun itu boleh. Kecuali kemarin ya, di episode yang lalu ada tempat-tempat yang dimakruhkan untuk membaca Al-Quran. Karena untuk menghormati kalamullah. Tapi kalau tempatnya layak, maka Anda boleh dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring itu boleh. Ya, dalilnya apa? Nah ini, qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jalla. Qala berfirman sapa Allah Azza wa Jalla. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات sesungguhnya iku ing dalam penciptaan langit. Inna fi khalqis samawat sesungguhnya iku ing dalam penciptaan langit. Wal ardi dan penciptaan bumi. Wal ardi dan penciptaan bumi. Waqtilafil laili dan dalam pergantian malam wan nahari dan siang. Opola ayatin benar-benar terdapat tanda-tanda. Artinya tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. La ayatin, opola ayatin benar-benar tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah. Li ulil albab, bagi ulil albab. Alladzina rupane. Jadi penjelasan dari ulil albab itu siapa? Yaitu alladzina orang-orang
Yadhkurunallaha, yadhkuruna yang senantiasa berzikir atau mengingat. Alladzina yang, yaitu orang-orang yang disebut ulul albab tadi siapa? Yadhkuruna yang senantiasa berzikir atau mengingat Allah ing Allah. Qiyaman hale dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Habis ini saya jelaskan, saya artikan dulu. Wa yatafakkaruna dan selalu bertafakkur sapa alladzina, yaitu ulul albab. Wa yatafakkaruna dan selalu bertafakkur sapa ulul albab, sapa alladzina fi khalqis samawati wal ard ing dalam penciptaan langit dan bumi. Ing dalam penciptaan langit dan bumi. Ini perlu saya jelaskan. Ini ayat ini ada di surah Ali Imran ayat 190-191. Ini terpotong di tengah-tengah karena masih belum selesai. Rabbana ma khalaqta hadza batila dan seterusnya itu. Itu runtutan ayat-ayat yang menjelaskan tentang ulul albab. Ada riwayat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah ibnu Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu suatu ketika bertanya kepada Sayyidah Aisyah, yaitu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Abdullah bin Umar itu tanya ke Sayyidah Aisyah begini, apa yang mengagumkan dari Rasulullah yang panjenengan ketahui atau yang panjenengan rasakan? Jawab Sayyidah Aisyah, bagi saya semua yang terdapat pada Rasulullah itu semuanya mengagumkan. Karena Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah itu melanjutkan begini. Pernah di suatu malam Rasulullah itu menyampaikan kepadaku untuk meminta izin agar beliau itu diperkenankan untuk taqarrub ilallah. Jadi malam itu ketika bersama Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu minta izin agar diizinkan untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya Sayyidah Aisyah menyatakan bahwa ya diizinilah, gampangannya begitu. Ya bolehlah. Lalu Rasulullah sholat. Setelah sholat, Rasulullah itu nangis. Bahkan air matanya itu dalam riwayat itu disebutkan itu sampai membasahi tempat sujud beliau. Saking nemeni nangisnya. Sampai kemudian sahabat Bilal, itu berarti sudah mau masuk waktu subuh. Itu masuk untuk ke Masjid Nabawi ketika itu untuk melaksanakan azan subuh. Lalu kemudian melihat Rasulullah air matanya basah dan sampai membasahi tempat sujudnya itu, kemudian Bilal bertanya, ada apa gerangan ya Rasulullah sehingga menjadikan panjenengan kok sampai nangis seperti itu. Apa kata Rasulullah? Bagaimana aku tidak menangis seperti ini? Karena tadi malam turun kepadaku ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard al-ayah. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan begini, celaka bagi orang yang membaca ayat ini tetapi tidak melaksanakannya. Nah, ini dikisahkan Abdullah ibnu Mas'ud ketika pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, lalu Sayyidah Aisyah bercerita tentang ini. Artinya apa? Ayat ini
sangat dahsyat sekali. Kalau kita lihat, coba lihat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi serta pergantian malam dan siang itu terdapat banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi ulil albab. Saya sebelum ke ulul albab, saya ingin menjelaskan inna fi khalqis samawati wal ard dulu. Penciptaan langit dan bumi itu tidak sekedar menciptakan langit selesai, bumi selesai. Tapi apapun yang terjadi, itu Allah sudah atur sedemikian rupa. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Langit yang di atas kita ini, galaksi, lalu termasuk planet-planet di dalamnya. Nah, lalu yang dalam tata surya kita yang paling besar adalah matahari itu sebagai pusatnya. Ini diatur sedemikian rupa. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ini tidak ada perubahan, pergeseran sedikit pun. Semua tetap pada porosnya. Jadi bumi mengelilingi matahari, melakukan revolusi. Bumi juga berotasi, berputar pada porosnya. Ini tidak bertambah, tidak berkurang kecepatannya. Karena ada berkurang, saksrit saja. Saksrit itu apa ya? 1 detik saja, itu benda-benda di angkasa itu bisa tabrakan. Kalau tabrakan apa yang terjadi? Ya bahaya. Ada ledakan yang luar biasa dan itu bisa membahayakan. Jadi fi khalqis samawat saja itu sudah luar biasa pengaturannya. Belum lagi wal ard nanti urusan yang di bawah kita, yang kita diami ini. Bagaimana tingkat kesuburan tanah di satu lokasi, lalu di sini, lalu tempat umpama gunung. Ada gunung itu yang menghasilkan tambang seperti emas, timah, dan lain sebagainya. Lalu ada gunung yang menghasilkan batu kapur, ada gunung yang... Jadi ini ada kandungannya materialnya masing-masing. Ini tidak gampang ini. Makanya di ayat Al-Quran itu ada ayat la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh bahwa penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih akbar ya dibanding penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia saja itu sudah luar biasa. Makanya di Al-Quran juga ada ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat, tidak mempelajari, tidak mengkaji? Coba kita lihat bagaimana proses kita bernafas, lalu bagaimana proses-proses yang lain. Ini organ-organ tubuh itu sudah diatur Allah sedemikian rupa sehingga menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana kerja akal pikiran kita, lalu ada otak di dalamnya dan seterusnya. Ini luar biasa. Tapi la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsarun nas. Tapi penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih dahsyat. Kan begitu. Karena tadi itu saya contohkan. Jadi jangan hanya dilihat fi khalqis samawati itu penciptaan langit. Ya sudah langit ini, tapi langit itu ada apa di langit? Makanya di surat Qaf itu was-samaa banainaha bi aidi wa inna lamusiun. Kan begitu. Wal arda farasnaha fa ni'mal mahidun. Oh, itu di surat ya. Di juz 27. Di surat Az-Zariyat. Nah, dan di ayat-ayat lain banyak yang bicara tentang itu. Jadi penciptaan langit. Lalu belum lagi waqtilafil laili wan nahar. Waqtilafil laili wan nahar itu perputaran malam dan siang. Itu karena tadi terkait dengan peredaran atau bumi berrotasi tadi. Sama terkait dengan revolusi. Makanya revolusi bumi terhadap matahari. Makanya ada di saat musim apa, bulan apa, itu lebih panjang siangnya daripada malamnya. Atau sebaliknya lebih panjang malamnya daripada siangnya. Kalau di Indonesia tidak begitu terasa karena selisihnya tidak begitu banyak. Kalau sekarang ini kan subuhnya lebih awal, ya
Nah, di tempat-tempat lain, di negara-negara lain, contohnya di daerah Rusia, itu kadang kalau di bulan-bulan tertentu, itu siangnya itu bisa, atau malamnya itu bisa hanya 7-8 jam. Berarti siangnya lebih panjang. Dari 24 jam dikurangi tadi itu. Sehingga itu ada hikmah tersendiri. Termasuk ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan. Ramadan itu kan hitungannya standar menggunakan komaria, penanggalan komaria itu bulan. Sehingga di daerah-daerah tertentu, termasuk di Rusia tadi yang saya contohkan, itu ada kalanya ada perubahan terkait dengan durasi waktu melaksanakan ibadah puasa. Kadang puasanya bisa panjang, lebih dari 12 jam, kadang bisa lebih pendek daripada 12 jam. Inilah bentuk rahmat dan kemurahan Allah terhadap hamba-hambanya. Oke, saya lanjutkan. Ini waqtilafil laili wan nahar. Belum lagi nanti waqtilafil laili wan nahar terkait dengan perubahan malam dan siang, lalu di dalamnya ada peristiwa apa. Karena setiap orang itu harus pintar-pintar mengambil ibrah, pintar-pintar mengambil pelajaran dan hikmah dalam apa yang dia jalani dalam pergantian malam dan siang. Kan kehidupan itu kan lewatnya ya waktu ya ini. Dari pergantian malam dan siang itu lalu ada waktu. Ada waktu mulai dari waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kembali lagi muter lagi. Dan ketika beredar waktu dan berjalan waktu ini, maka usia kita di dunia ini tentunya semakin berkurang. Maka disitulah ulul albab itu harus pintar mengambil pelajaran. Kan begitu. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ulul albab itu siapa? Albab itu dari akar kata lub. Lubun itu adalah intisari dari segala sesuatu yang pokok. Ya. Jadi lub itu intisari atau yang pokok dari sesuatu. Berarti kalau disebut ulil albab, itu orang yang mampu mengambil intisari dari segala sesuatu dengan menggunakan potensi yang dianugerahkan oleh Allah, yaitu potensi akal pikiran dan hatinya. Sehingga dia mampu menangkap substansi dari sesuatu itu. Nah, ciri-cirinya ulul albab itu apa? Maka di ayat berikutnya di 191 Allah jelaskan ulul albab itu. Atau kalau mau menjadi ulul albab itu harus mengasah daya ini. Apa daya yang pertama? Alladzina yadhkurunallah. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, ini syarat untuk yang syarat untuk menjadi ulul albab dan termasuk menjadi ciri-ciri ulul albab. Apa yadhkurunallah itu? Apakah hanya cukup ingat? Zikir itu ingat. Iya, zikir itu memang makna asalnya adalah ingat. Tapi ingat saja tidak cukup. Zikir itu adalah termasuk yang paling tinggi zikir itu menurut para ulama itu adalah as-shalah, yaitu salat. Maka di dalam surat Toha ketika Allah bertitah kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa itu diperintahkan untuk mendirikan salat. Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat wahai Musa li dzikri untuk mengingatku. Sehingga kalau ada orang yang salat, ini diingatkan oleh Allah, nah kemudian di dalam salat itu tidak ingat, ini berarti ya belum bisa memaksimalkan fungsi sholat untuk mengingat Allah. Jadi setelah mengingat Allah dalam sholat itu dicas, maka setelah sholat dia harus bisa mengimplementasikan zikir kepada Allah itu dalam kondisi apapun. Makanya nanti setelah sholat itu ada al-aurat, ba'das sholat al-maktubah umpama. Wirid-wirid yang dibaca setelah sholat maktubah. Di situ juga zikir itu, mulai dari ada subhanallah, alhamdulillah, itu semua mengingat kepada Allah. Allahu Akbar kan begitu. Lalu beristighfar. Beristighfar itu merasa bahwa diri ini memang banyak dosa. Diri ini adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Lalu kemudian ingat Allah, lalu memohon ampunan Allah. Lalu kalimat tauhid. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ada kalimat tauhid.
Ini semua adalah zikir. Dan zikir ini, para ulama-ulama kita itu mengajarkan, memang zikir itu implementasinya itu ada dalam hati. Tetapi hati itu perlu diantarkan. Dan yang antarkannya lewat apa? Lewat lisan. Maka ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalb, ada zikir bil hal. Kalau bil hal itu apa? Berarti sudah kondisinya, artinya dari hati itu sudah terimplementasikan, diaplikasikan dimanapun dia berada. Sehingga semua anggota tubuhnya ikut-ikut berzikir. Artinya apa? Karena ikut berzikir, maka dia tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Artinya maksiat, tidak melakukan kemaksiatan. Kemaksiat itu maknanya durhaka kepada Allah. Kita ambil contoh. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd itu, di Ar-Ra'd itu ada alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini termasuk ulul albab juga. Termasuk ulul albab itu adalah orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah itu dapat membuat hati menjadi tenang. Jadi santri, ini contoh ya. Jadi santri itu kalau santri itu melakukan apa yang menjadi tugasnya, wayai ngaji, waktunya sekolah belajar ya belajar, waktunya ngaji setoran ya setoran, dan tidak pernah cebet, tidak pernah keluar tanpa izin. Kalaupun harus keluar hari Jumat umpama, kalau sudah diperbolehkan izin, maka izin. Ini berarti dia mengimplementasikan zikir kepada Allah. Kenapa? Karena disitulah dia tidak melakukan kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah. Kalau ada santri yang hobinya itu, atau sekarang masa daring umpama, HP itu dimanfaatkan untuk daring, ya sudah daring saja. Maka dia ini pasti menjadi tenang. Tapi kalau dimanfaatkan untuk yang lain, ini akan takut ketahuan. Wah, nanti kalau ketahuan ini gimana? Kalau ketahuan, akhirnya hati menjadi tidak tenang. Belum lagi kalau melakukan pelanggaran yang lain. Ini menjadi tidak tenang. Wah, jangan-jangan nanti ketahuan, jangan-jangan nanti ditakzir. Itu namanya berarti belum bisa berzikir secara total. Tapi kalau santri yang berzikir, ya tentunya akan menjadi tenang. Contoh lain, ada pedagang, orang jualan, ya. Lalu jual di pasar, jual ya nggak harus di pasar lah, jual di mana lah. Menjual sesuatu yang ditimbang. Kalau timbangannya dikurangi, maka ini menjadikan hati tidak tenang. Kenapa? Karena dia takut ketahuan pembeli. Kan begitu. Tapi kalau dia selalu berzikir, diimplementasikan dalam keadaan apapun, maka disitulah dia menjadi tenang. Dan itulah yang membuat hidup menjadi barokah. Oke. Lalu lanjutannya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lah ayat ini menjadi dasar bahwa zikir kepada Allah termasuk membaca Al-Qur'an itu adalah termasuk zikir yang utama, itu boleh dilakukan dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Makanya tadi penjelasannya, deres itu walaupun sambil di atas kasur itu boleh. Deres itu sambil layang-layang itu boleh. Kan begitu. Karena ayatnya dasarnya ini. Manusia itu tidak bisa lepas dari 3 keadaan ini. Apapun kondisi kita. Pertama berdiri. Ya berdiri itu kan bisa diam, ngadeg tok terus meneng, bisa jalan beneran, atau bisa jalan di tempat. Jalan di tempat itu kakinya gerak tapi tidak berjalan. Tidak berpindah tempat. Ini kondisi yang namanya kondisi berdiri. Wa qu'udan, kondisi duduk. Nanti jenis-jenisnya duduk itu macam-macam. Ada duduk tasyahud, ada duduk tawarruk, ada duduk isti'af, ada duduk iftirash, ada bersila, ada jigang, dan seterusnya. Ini kondisi-kondisi duduk. Lalu kondisi leye-leye, berbaring. Yaitu mau mengkurep, mau melumah, mau miring. Ini kan
Jadi tidak lepas dari tiga kondisi ini. Yang tiga kondisi itu masing-masing ada bagiannya di dalamnya. Ini sudah disebutkan semua tiga kondisi ini. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Makanya dari ayat ini, sampean taunya bahasa Arabnya duduk itu qa'ada apa jalasa, qu'udan apa julusan. Yang sering dipakai orang-orang Indonesia itu adalah yajlis, bukan yaq'ud. Padahal bahasa Arab punya dua, ada yajlisu, ada yaq'udu, ada qa'ada, ada jalasa. Ayat ini menggunakan qu'udan. Kenapa kok tidak julusan? Ini saya kasih tahu rahasianya. Karena begini, orang Arab menggunakan qa'ada yaq'udu itu duduk, tapi duduk yang dimulai dari berdiri. Jadi orang berdiri nih atau jalan, kita persilakan, monggo silakan duduk. Berarti kan dari berdiri. Kalau dari berdiri ke duduk maka perintahnya uq'ud. Berarti Ahmad yaq'udu 'alal kursi. Karena dia baru datang lalu berdiri lalu duduk. Tapi kalau yajlis itu biasa digunakan dalam konteks kalau setelah dalam kondisi berbaring lalu suruh duduk. Umpama kita bangunin teman kita ketika masih tidur. Istaiqidhi, bangun. Lanjutannya uq'udi itu duduk setelah dalam kondisi tiduran. Makanya ayat ini menggunakan yadhkurunallaha qiyaman. Qiyaman kan berdiri. Setelah berdiri boleh duduk. Lah, duduknya menggunakan qu'ud dan bukan julusan. Itulah rahasia mufradat dalam kata-kata qa'ada dan jalasa. Saya lanjutkan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab itu tidak hanya berzikir saja, tidak hanya berzikir tapi juga olah fikir. Makanya ayat lanjutannya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalian adik-adik santri, mbak-mbak ini menghafalkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah baca Al-Qur'an itu termasuk zikir dan itu termasuk ibadah yang paling afdol. Kata Rasulullah, afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Paling utamanya ibadah bagi hambaku ya, itu adalah membaca Al-Qur'an. Makanya setelah kalau sampean hafal banyak ayat di Al-Qur'an itu banyak diperintahkan untuk bertadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an. Belum lagi ayat-ayat yang lain seperti afala ta'qilun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kan ada itu. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertadabbur, bertafakkur karena ini terkait dengan kalau Quran yang sudah dihafal secara lafadznya ini untuk zikir, lalu tafakkurnya itu adalah dengan tadabbur. Ini berarti adalah mentadabburi ayat-ayat Allah, yaitu bertafakkur terhadap ayat-ayat qauliyah. Nanti digabungkan dengan tafakkur ayat-ayat kauniyah. La fi khalqis samawati wal ardh ini maksudnya ayat-ayat kauniyah. Contohnya tadi itu ada ayat kauniyah juga. Ayat kauniyah itu ya kaun kondisi alam ini. Penciptaan langit dan bumi. Kalau ini yang bisa kita lakukan, maka luar biasa. Jadi memadukan zikir dan fikir. Inilah nanti yang menjadi modal kemajuan umat Islam. Dulu, pada masa ketika Islam itu maju, banyak ahli-ahli keilmuan itu dari golongan umat Islam. Kita bisa baca sejarah, termasuk Ibnu Sina, seorang filosof, seorang dokter yang menemukan banyak temuan, penelitian di bidang kedokteran. Itu yang memadukan ayat ini, memadukan sesuai perintah ayat ini. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Karena nanti hasil akhirnya kalau kita serius melaksanakan ini, semuanya sampai pada satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya.
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ini ulul albab. Maka kalian harus punya semangat, harus punya tekad untuk selalu berusaha menjadi yang namanya ulul albab. Yaitu yang memadukan potensi zikir, potensi fikir, lalu diimplementasikan dalam amal soleh. Makanya ada trilogi ini, zikir, fikir, dan amal soleh. Karena aksinya itu ada di amal soleh. Orang zikir, lalu orang bertafakur, orang bertadabbur, itu harus diimplementasikan, dibuktikan dalam amal soleh. Kalau enggak ya hanya menjadi wacana dan hanya omong-omongan saja. Jadi ini terkait dengan ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thabata lan tetep fi sahihi ing dalam kitab as-sahih, as-sahih. Artinya terdapat hadis atau riwayat dalam kitab sahih. Sahih ini yang dimaksud adalah ya Sahih Bukhari dan Muslim. Al-Jami'us Sahih yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari sama kitabnya Imam Muslim. Hadis ini menyatakan an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yattaqi'u fi hijri. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri, yattaqi'u bersandar sapa Rasulullah, bersandar, meletakkan kepala beliau fi hijri, di pangkuanku. Jadi di pangkuannya Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah ini adalah istri Rasulullah. Wa ana haidun, wa ana hale utawi ingsun iku haidun, sedang haid. Jadi seseorang yang sedang haid. Fayaqra'u, kemudian membaca sapa Rasulullah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Jadi Rasulullah itu deres sambil leye-leye, kepala beliau disandarkan di pangkuan istri beliau yaitu Sayyidah Aisyah. Lalu sambil deres Quran. Artinya apa? Ini adalah informasi bagi kita dari riwayat ini bahwa Rasulullah bahwa boleh bagi seseorang itu sambil leye-leye baca Quran walaupun di pangkuan istrinya yang sedang haid. Jadi yang baca Qurannya Rasulullah ini. Wa fi riwayatin rawahul Bukhari wa Muslim. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa Al Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan ing dalam riwayat yang lain, yaqra'u membaca sapa Rasulullah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Ini dalam riwayat yang lain. Ada matan yang berbeda. Tapi arah maknanya sama. Yaqra'u membaca sapa Rasulullah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa ra'suhu utawi kepalanya Rasulullah iku fi hijri, di pangkuanku. Ini kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala inni aqra'ul Qur'ana fi salati wa aqra'u ala firashi. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ini sesungguhnya aku iku aqra'u membaca sapa saya sapa aku Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fi salati, di dalam salatku, dan aku juga membaca Al-Qur'an wa aqra'u, dan aku juga membaca Al-Qur'an ala firashi, di atas tempat tidurku. Maksudnya apa? Abu Musa al-Asy'ari itu ketika sholat itu juga sambil deres di dalam sholat, di luar sholat itu juga deres, bahkan sampai ketika beliau mau tidur bangun tidur itu langsung deres di atas kasur sambil leye-leye. Ini termasuk dasar atau dalil-dalil yang membolehkan bahwa
ngaji itu boleh sambil di atas firash, di atas tempat tidur. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini Sayyidah Aisyah juga pernah bercerita bahwa beliau itu qalat beliau berkata, "Inni la aqra'u hizbi." Sesungguhnya aku benar-benar membaca hizibku. Jadi hizibnya Sayyidah Aisyah ini termasuk deres Al-Quran. Jadi ada, kemarin sudah pernah saya jelaskan, ada target tertentu. Jadi satu hari sekian. Kalau belum selesai ya tetap dibaca. Bahkan sampai beliau inilah aqra'u hizbi wa ana hale utawi ingsun iku muttaji'atun wa ana hale utawi ingsun iku muttaji'atun berbaring alas sarir ing atase kasur atau tempat tidur. Jadi Sayyidah Aisyah itu juga karena deresannya belum selesai, maka beliau lanjutkan ketika sebelum tidur dan itu ada di atas tempat tidur. Ini yang dasar-dasar atau hujjah atau dalil yang bisa kita gunakan bahwa ngaji itu boleh dimanapun. Kecuali kemarin di tempat-tempat yang dimakruhkan itu ya. Itu yang tidak boleh. Untuk menghormati kalam Allah. Kalamullah. Tapi kalau di kasur, lalu sambil berbaring, sambil duduk, itu boleh. Kenapa? Karena ulul albab itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan baca Quran itu termasuk zikir, bahkan termasuk ibadah umatnya Rasulullah yang paling afdol. Maka bersyukurlah kalian yang berada di lingkungan yang lingkungan itu mendukung sekali terhadap qiraatul Quran, terhadap tilawatul Quran. Tetap semangat, hafalkan lafadznya, jadikan hafalan itu Anda menjadi hafidhoh yang mutqinah, ya. Lalu jangan lupa lanjutkan untuk mentadabburi ayatnya, dalami ilmu-ilmu Allah, baik tafakkur itu qauliyah, ayat qauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah. Oke, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Cukup dulu ya. Ini ngaji online ini panas ternyata. Ini tapi tidak apa-apa. La yudraku kullu. Insyaallah mudah-mudahan pekan depan bisa ketemu secara offline. Oke. Amin. Oke, untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan harapan baik kita yang tadi sudah saya sampaikan di awal pertemuan, ini mudah-mudahan harapan baik itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabak wa sabaku bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna
واجعل وجعلنا لنا هدى رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.